Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal 'arifin. وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah, salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada yang terhormat guru kita bersama Al-Ustadz Abdul Rahim yang dimuliakan oleh Allah, mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, gampangkan segala urusannya dan meluruskan segala hajat dunia maupun akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Juga akhina fillah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Attas, ada Ki Marzuki dari Bogor yang ikut bersama kita menghadiri majelis ilmu yang penuh manfaat insyaallah. Juga Al-Mukarram Al-Muhtaram sahibul mahal Al-Ustadz Ahmad Khalili, mata'anallah bitul hayatihi. Juga perlu semua para jamaah masjid majelis ta'lim As-Surur, pimpinan Al-Mukarram, pimpinan almarhum al-maghfurlah Al-Habib Ad-Da'i ilallah Muhammad Syafiq bin Syahab. Semoga Allah muliakan kedudukannya di sana dan semoga kita semuanya insyaallah yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, yang biasa hadir, ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, gampangkan segala urusannya dan meluruskan segala hajat dunia maupun akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali kita membuka pengajian kita setelah libur panjang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan bulan Syawal Lebaran Idul Fitri. Alhamdulillah Allah masih berkenan memanjangkan umur kita dan mempertemukan kita kembali di momen yang berharga ini yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita, ya, sebagaimana firman, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah masih menginginkan kebaikan untuknya, ya pasti Allah akan berikan mereka kesempatan, peluang, taufik sehingga bisa duduk belajar untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga sebelum saya memulai, perkenankan saya untuk mengucapkan kepada kalian semua minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, wa insyaallah kullu 'am wa antum bi khair, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua tergolong menjadi orang-orang yang kembali ke fitrah, ya, yang suci, diampuni dosa kita dan diterima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan tergolong kita orang-orang yang menang dalam melawan, ya, liarnya hawa nafsu, godaan syaitan, dan insyaallah setiap tahun, ya, kita selalu dalam keadaan baik, amin ya rabbal alamin. Langsung saja mengingat waktu, karena terus terang saya kaget tadi dapat undangan, ya. Saya punya rutinitas kalau malam Kamis pertama sama malam Kamis ketiga biasanya habis dari Darul Mustafa persiapan langsung ke Rawblong, ya, ada pengajian sebulan 2 kali. Nah, subhanallah, kita waktu itu sepakat untuk As-Surur ini setiap malam Kamis kedua. Ya subhanallah, memang kalau dihitung pakai tanggal Arab dimulai dari malam, ya malam Kamis ini malam Kamis kedua, walaupun rebonya rebo pertama,
ya nggak tahu tuh patokannya Arab apa nasional. Al-muhim, makanya saya minta agak dipercepat mulainya, dan mohon maaf kalau saya terkesan buru-buru. Ya makan juga nanti mungkin sedikit aja, ya ambil berkahnya. Alhamdulillah, yang penting ini tanda majelis kita dibuka, insyaallah keberkahan senantiasa meliputi kita, amin ya rabbal alamin. Terakhir pembahasan dari kajian kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yaitu pembahasan tentang hukum al-awani. Ya, saya sudah katakan di dalam kitab Thaharah, ya, maqasidut Thaharah itu ada 4: al-wudu, al-ghusl, at-tayammum, sama izalatul najasah. Nah, artinya inti yang dibahas, perkara-perkara yang dimaksud kajiannya dalam kitab Thaharah itu 4 hal ini. Namun untuk mencapai maksud ini, ya, ada wasilah yang perlu diketahui, ya, dan digunakan untuk mencapai maksud ini. Juga wasilahnya ada 4 wasailut taharah, itu alma, at-turab, ya, terus hajarul istinja sama ad-dabigh. Air bagaimana sifatnya, ya, air yang bagaimana yang bisa digunakan untuk wudu, mandi, dan mencuci perkara najis, ya, membersih, juga turab, tanah, bagaimana sifatnya, ya, harus suci, harus yang memiliki debu, yang tidak bercampur dengan perkara lain, ya, yang murni, ya, dan tidak mustakmal dan lain sebagainya. Ya, artinya tanpa kita mengetahui hal-hal ini, kita nggak akan mencapai tujuan kita, yaitu dalam melaksanakan wudu dan lain. Makanya dibahas apa itu air. Air ada 4 macam, ada tahir, mutahhir yang disebut tahur, ada lagi tahir ghair mutahhir, itu ma mutaghayyir, ada lagi ma musta'mal, ya, dia masuk kategori tahir tapi ghair mutahhir. Terus ada lagi ma makruh, ya, kayak ma musyammas, dan air-air di tempat-tempat yang murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada air mutanajis, sudah kita bahas semuanya. Nah, itu wasilatul taharah. Ya, di antaranya tadi air, sifat turab, ya, nanti di bab tayamum kita akan bahas. Terus hajarul istinja, bagaimana batu bisa digunakan untuk bersuci, terkhusus dalam perkara istinja, ya. Bagaimana sifatnya, nah itu kan perlu diketahui. Nah, terus ad-dabigh itu alat zat atau enggak perkara yang digunakan untuk menyamak kulit. Nah, sifatnya yang bagaimana, nah itu semua harus diketahui. Itu namanya media untuk mencapai maksud dari kitab Thaharah. Nah, terus ada lagi medianya, yaitu apa? Mempelajari tentang ijtihad dan al-awani. Ya, karena untuk mencapai air terkadang ada permasalahan, yaitu terjadi kerancuan. Kayak misalkan kita mau mengambil air dalam kamar mandi, pas kita mau masuk ke kamar mandi, tahu ada anjing keluar. Nah, pas kita lihat ember ada 2, iya. Nah, kelihatan mulutnya anjing basah. Nah, yang pasti dia habis minum tuh masuk kamar mandi. Nah, air yang mana nih yang diminum, dan air yang mana yang nggak diminum? Sampai dua-duanya, sampai salah satunya. Nah, kita nggak bisa, air udah ada. Mau wudu butuh air. Air sekarang lagi mau dipakai, nggak bisa, butuh ijtihad. Nah, itu disebut wasailut taharah. Ya, ijtihad, harus ada upaya maksimal, upaya keras untuk mencari alamat-alamat, tanda-tanda yang mana hasilnya menumbuhkan besar prasangka kita, menumbuhkan prasangka besar kita bahwa ini yang suci, yang ini yang enggak. Nah, dari situ kita boleh mengambil tindakan itu menggunakan air tersebut untuk berwudu sesuai dengan ijtihad kita. Juga salah satunya juga yang masuk ke golongan wasilatul wasailah, ya, atau enggak wasailut taharah, ya, yang masuk golongan wasailut taharah adalah
al-aniyah, mengetahui tentang sifat cawan atau enggak wadah, karena yang namanya air tanah pasti bertempat, ya pasti ada wadahnya. Nah, bagaimana? Apakah semua wadah bisa digunakan? Nah, sudah dibahas kemarin, ya wadah yang terbuat dari emas dan perak haram digunakan untuk bersuci ataupun untuk yang lainnya seperti minum dan makan. Ya, sudah juga dibahas walaupun sekecil apapun dia, seperti halnya batang celak itu masuk kategori wadah dalam bab ini, karena dia merupakan alat untuk memindahkan satu perkara dari satu tempat ke tempat lain. Khilal tusuk gigi dan lain sebagainya, kecuali untuk darurat kagak ada gelas kecuali emas dan perak. Yang dibeli pun juga nggak bisa, nggak ada, darurat. Sedangkan kita aus, minum nggak apa-apa. Atau nggak lil hajah, ya seperti untuk mengobati mata. Ada jenis mungkin mata kita sakit, kata dokter ini harus digunakan baiknya mencelak, tapi celaknya mesti jangan pakai besi, harus pakai yang logam mulia, logam murni yang bersih seperti emas dan lain sebagainya dipakai. Itu nggak apa-apa untuk hajat, ya. Itu terus kalau misalkan tambelan, ya yang cawannya bukan emas, nah itu dirinci. Kalau misalkan ada tambelan, ada besar, ada kecil, ya, dan ada tujuan melekatkan tambelan itu ke gelas. Kadang-kadang tujuannya untuk hajat, emang supaya nggak pecah, supaya nggak bocor, atau enggak tujuannya untuk lizina, untuk perhiasan. Kadang-kadang gelas tuh ditotol-totol, ya dibikin gemplek kayak tempelan-tempelan gitu, tapi terbuat dari emas atau perak. Nah, itu juga haram. Menurut Imam Nawawi, mau kecil mau besar, buat hajat apalagi buat perhiasan, haram kalau emas. Tapi kalau menurut haram, ya, menurut Imam Nawawi emas haram. Kalau perak ada rinciannya, ya. Rinciannya perhatikan. Kalau besar dan untuk perhiasan haram. Kecil, ya, untuk hajat halal, mubah tanpa karoha. Besar kesemuanya buat hajat, misalkan retakannya gede, terus pasangnya juga gede, sesuai dengan retakan, sesuai hajat, ya nggak apa-apa, mubah untuk hajat. Ya, pokoknya begini dulu patokannya. Dia nanti ada 4 atau 5 rincian. 1 halal, ya. 2 haram. 3 itu makruh. Yang halal apa? Kecil untuk hajat, itu halal tanpa karaha. Yang haram itu besar lizina. 1. Yang 2, yang haram juga besar, sebahagian perhiasan, sebahagian untuk hajat. Perhiasan itu zina, ya. Jadi 2 haram, 1 halal, 3 apa? Berarti apa? Besar tapi untuk hajat.
Ya, semuanya itu boleh tapi makruh. Terus kecil untuk zina, kecil tapi untuk perhiasan boleh, makruh. Terus kecil sebahagian zina, sebahagian lagi hajah, makruh. Coba ulang lagi. Ya, semuanya ada berapa ya? Ada 6 poin. Ada besar, ada kecil, ada untuk sesuai untuk hajat, ada untuk perhiasan. Kalau kecil, semuanya untuk hajat, ini boleh mubah tanpa makruh. Kecil, udah kecil buat hajat lagi, ya kan? Boleh. Kalau yang haram ada 2. Besar semuanya untuk zina, untuk perhiasan, haram. Atau enggak besar sebahagian buat zina, sebagian buat hajat. Berarti udah 3 ya. Yang 1 mubah, yang 2 haram. 3 sisanya makruh. Artinya boleh tapi makruh. Apa? Besar kesemuanya buat hajat, kecil semuanya buat hajat, enggak. Kecil semuanya buat zina, ya. Ataukah kecil sebahagian buat zina, sebagian buat hajat. Paham ya? Nah, itu ada 6 gambaran. Ada 6 gambaran. Coba ulang lagi. Abdullah ulang. Yang haram, yang mubah ada berapa? Yang mubah tanpa karoha. Iya, kecil buat hajat. Nah, semuanya buat hajat. Terus yang haram 2. Ya, terus? Iya. 3 lagi. Kecil sebagian buat perhiasan, sebagian buat hajat. Paham kan? Udah. Yeah. Ada satu lagi yang makruh. Kalau ragu, ini gede apa kecil ya? Atau enggak? Ini buat zina apa buat hajah ya? Nah itu makruh. Lo terus patokan hajah sama zinahnya, patokan besar kecilnya kembalikan ke uruf, ke umumnya pandangan orang, ya adat setempat. Kalau menurut adat setempat, oh ini gede nih, ukurannya begini gede, gitu. Nah, diikuti. Kalau bilang ukuran adat setempat menilai bahwa itu sebagai ukuran kecil, maka diikuti. Nah itu kemarin janji saya seperti itu. Nah, kemarin selesai sampai bab dhabbah. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamana nafa' bi'ulumi wa bi'asrari fid dharain amin. Ila an qala wa yahillul mumawwahu bihima. Dan halal ya kalau sepuhan emas dengan keduanya, baik emas maupun perak. Beda nambel sama nyepuh, paham? Beda nambel sama nyepuh. Kalau nambel emas sama sekali haram, nggak ada rincian. Perak rinciannya kayak tadi. Itu menurut Imam Nawawi. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i, emas juga berlaku rinciannya sama seperti perak. Artinya emas pun boleh buat kayak tadi, kayak kasus besar semuanya buat hajat emas semuanya boleh. Iya menurut Imam Rafi'i. Tapi Imam Nawawi bilang emas sama sekali enggak, karena li syiddatil khuyala, karena terlalu mencolok
perhiasannya kalau emas. Nah tapi kalau barang-barang terbuat dari batu-batu mulia lainnya nggak apa-apa, mau besar mau semuanya untuk zina nggak apa-apa. Ya karena kenapa orang fakir miskin tidak mengetahui bahwa itu adalah barang bernilai tinggi, bahkan mungkin diantaranya lebih mahal dari emas. Iya. Nah sekarang kalau misalkan sepuhan emas. Nah sepuhan emas ini menurut fikih tradisional nih ya, ini bicara terlepas dari apakah itu cawan atau tidak. Iya, termasuk berarti perhiasan perempuan. Kalau yang tadi lagi ngebahas tentang cawan. Kalau perhiasan perempuan boleh emas, laki nggak boleh. Nah tapi kalau cawan yang emas, laki perempuan nggak boleh. Kalau cawan emas, laki perempuan tidak boleh. Tapi kalau perhiasan perempuan boleh, laki boleh. Perhiasan gitu, kayak rantai, gelang. Nah tapi kalau sepuhan ini baik emas maupun tidak emas. Yang pembahasan yang lagi dibahas ini sekarang. Ya, yang jelas perbuatan menyepuh sesuatu pakai emas itu dalam fikih tradisional itu haram. Perbuatannya. Tapi hasilnya boleh dipakai buat perempuan, tidak boleh dipakai buat laki. Yang gimana yang nggak boleh dipakai buat laki? Kalau sepuhannya sedikit, sepuhannya banyak. Berarti laki boleh pakai gelang emas atau apakah cincin emas kalau emasnya sepuhan. Iya, emasnya sepuhan, tapi tukang nyepuhnya itu haram tuh. Tukang nyepuh. Iya, tapi kalau mau dipakai boleh. Ya, tapi syaratnya harus tipis. Bagaimana patokan tipisnya? Kalau disodorin ke api, ke tempat panas, ada yang netes nggak? Kalau ada yang netes dari emas tersebut berarti tebal. Nah, berarti tebal haram. Tapi kalau sekiranya disodorkan ke atas api, dia nggak ada yang netes, boleh dipakai. Itu fuqaha memberi patokan seperti itu. Paham ya? Jadi pakai cincin emas boleh gak laki? Boleh. Kapan boleh? Kalau sepuhannya kalau disepuh. Kalau cincinnya terbuat dari emas nggak boleh. Tapi kalau cincin terbuat dari besi, timah, ya gak, atau nggak perak, ya tapi disepuh emas, ya. Ajib. Iya. Jadi kalau sepuhannya banyak haram. Sepuhannya sedikit nggak haram. Nah, misalkan cincin emas tapi dilapis perkara lain sehingga emasnya ketutup. Anak tadi udah baca tuh kayak ini gimana tuh ya. Nih, amma ina ahadun nagdain idza ghusya bi syai'in bihaitsu yastruh fa yahil. Cincin emas tapi disepuh sampai ketutup. Diapain? Sepuh apa misalkan? Nah, di krom. Iya, dalamnya emas. Gimana itu? Boleh katanya. Boleh yahil. Walaupun tipis yang nutupnya, walaupun enggak, kalau disodorin ke api enggak meleleh tuh. Berarti kan tipis. Ini emas loh, ditutup, tapi ditutup sama sesuatu yang tipis. Boleh, yang penting mata nggak kelihatan. Karena ilahnya apa? Biar nggak ngancurin hati orang-orang pakai miskin. Tapi kalau cincin emas begini nih, kayak apa namanya, lawyer, saya sebut nama itu, lawyer itu emasnya bererot, itu nggak boleh, haram.
dalam Islam. Tapi kalau disepuh boleh. Emasnya 10 gram tapi disepuh. Ditutup. Paham ya? Sampai di situ ya. Nah, ada yang mau ditanya tentang emas, ya, sepuhannya sama apa namanya, sama tambelannya dan lain sebagainya, dan cawan itu buat emas ya. Hah? Nazar, iya. Iya. Dibeliin. Ibu saya kan nazar, kalau saya lulus sekolah kuliah, ibu saya mau beliin gelang kaki emas. Sebelum meninggal 40 hari sebelum meninggal, dia beliin gelang kaki saya, emas. Terus setelah 40 hari baru meninggal. Iya. Hukumnya gimana? Tapi kan pernah saya pakai. Iya. Ente tahu apa kagak sebelumnya? Nggak tahu. Tahu gak itu haram? Ya tahu, cuma Buat laki. ya, Tahu. Tahu. Ya nggak dosa ente pakai. Enggak, maksudnya jadi saya pakai sebatas menghilangkan nazar orang tua saya saja. Enggak. Andaikan orang tua antum nggak ngelaksanain nazarnya pun nggak dosa. Karena hal tersebut nggak boleh. Ya, tapi ma'dzur orang tua ente, mungkin dia nggak tahu. Ya. Allah yaghfir laha. Ya. Mungkin dia nggak tahu. Tapi kalau antum udah tahu, ya hadiahin ke bini ente deh. Jadi gini, Mas itu jadi gelang kaki itu jadi saya pakai hanya 3 hari untuk kata ibu saya menggugurkan nazar ibu saya. Iya. Setelah itu saya kasih saya terserah katanya, nanti nazar ibu saya kan. Tahu. Artinya antum ini bersama ibu antum tuh nggak tahu hukum nazar itu tidak sah kalau menyangkut perkara haram. Iya. Nazarnya itu tidak sah, apalagi ngelaksanain yang nggak wajib. Ya. Jadi kalau untuk laki nggak boleh perhiasan dari emas. Itu hukum fikihnya begitu, hukum Islamnya seperti itu. Jadi ketika tahu bahwa itu haram tapi tetap dijalankan, sebenarnya itu berdosa. Semoga Allah ampuni. Ya. Tapi kalau anak yakinnya nggak tahu, ya, umum masyarakat Islam di seluruh dunia, ya Indonesia masih alhamdulillah loh, Indonesia hitungannya. Ya, tapi dibanding yang nggak tahunya lebih banyak yang nggak tahunya. Di dunia juga parah begitu. Lebih banyak orang nggak tahu. Makanya kita belajar di sini tujuannya agar kita tahu. Ya, jadi udah yang berlalu. Ya, mohon ampun kepada Allah, maafin. Ya, nggak ada dorongan kecuali untuk mengambil dari orang tua, walaupun sebenarnya juga salah. Ya, antum nggak tahu itu salah. Oh, dalam pikiran antum tahu dosa. Tapi mungkin karena untuk menjalani nazar jadi boleh, pikiran antum mungkin begitu. Ya, jadi dimaafin lah gitu. Tapi lain kali kalau apabila terjadi seperti itu, diarahkan aja, jangan mas, mendingan duitnya buat yang lain. Ya, nggak apa-apa. Ya, begitu aja. Terus udah, ada lagi bertanya? Fuad, ada yang nanya? Fuad mobil, klosetnya emas. Di Arab itu dia sebagian raja-raja Arab, ya, klosetnya dari emas, songong banget. Itu wadah tuh, kloset wadah, nggak boleh, haram. Ya, bahkan sekarang makan pakai emas, makan dilapis emas. Waduh, orkai, ya, bukan orkai, tokai itu namanya. Ya, fasal berikutnya adalah fasal tentang kisal fitrah. Sudah sampai di situ dulu, tentang siwak, istinja dan lain sebagainya. Ya, iktihal, terus mencukur kuku, menggunting kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, ya, mengerok bulu kemaluan dan lain sebagainya. Itu nanti akan dibahas, ya, di bab ini. Bab berikutnya insyaallah. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang akhlak. Jam 9 saya mau permisi nih. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamana nafi' bi ulumi wa bi asrari fi darin amin fi kitabi al-akhlaq lil banin al-juz' al-thani al-fasl as-sadis nubdhatun min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam, secercah dari akhlak-akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW, melengkapi yang sebelumnya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hasanal muamalah li ashabihi. Rasulullah SAW dia punya pergaulannya dengan sahabatnya, ya, interaksinya itu baik sekali, indah, penuh dengan akhlak. Yatabassamu fi wujuhihim wa yubasituhum. Rasulullah tuh sering kali senyum di hadapan mereka. Wajahnya tuh ceria dan suka nggak kasar, lemah lembut, bahkan terkadang bercanda. Ya. Wa yabda'uhum bis salam wal musahafah. Rasulullah walaupun dia adalah pemimpin kaum tak segan-segan untuk memulai mengucapkan salam, bahkan memulai mengulurkan tangannya untuk menjabatkan tangannya. Wa yabda'uhum bis salam wal musafahah wa yu'thiruhum ala nafsihi. Bahkan Rasulullah lebih memprioritaskan hajat saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya ketimbang dirinya. Pernah ada riwayat Rasulullah SAW punya siwak 2, ya, yang satu lurus, yang satu bengkok. Terus dipikir 2 nih, banyakan sahabatnya ada yang nggak punya siwak. Akhirnya yang lurus dikasih buat sahabatnya, yang bengkok buat dia. Subhanallah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Rasulillah SAW. Ada ithar, ya, lebih ngutamain saudaranya ketimbang dirinya. Biarin saudara gue seneng nggak apa-apa, gue belakangan nggak apa-apa. Kebayang nggak kalau semua orang kayak begini? Allah, kagak ada perang tuh, kagak ada jitak-jitakan, sikut-sikutan, kagak ada. Ini akhlak luar biasa, ini harus dilestarikan ini. Iya enggak? Ini al-ithar. Bahkan nggak usah ithar, pengen orang sama kayak kita aja udah bagus banget. Iya. Akhlaknya mukminin apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna keimanan seseorang kecuali kalau dia senang buat saudaranya apa yang dia senang buat dirinya. Ente senang dipuji, puji saudaramu. Ente senang nggak dicela, ya, ente senang dikasih hadiah, hadiahin saudara ente. Nah itu. Apalagi kalau ithar itu lebih memprioritaskan saudara kita ketimbang diri kita. Itu Rasulullah SAW di antara sifatnya dan para pewarisnya dari kalangan sahabatnya dan keluarganya. Iya. Hatta habbauhu aktsar min anfusihim wa auladihim. Sampai-sampai Rasulullah dicintai oleh para sahabatnya melebihi kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri dan anak-anaknya. Wa kana yahtarimul jar. Rasulullah menghormati tetangga. Ya, wa ya'muru bil ihsan ilaihi. Memerintahkan, ya, para sahabatnya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Wa qala marratan li ashabi, Rasulullah pernah berkata sekali di hadapan kepada salah satu sahabatnya, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Ya, ente kalau masak sayur lebihin airnya. Kalau lebih kasih itu, cari tuh tetangga lu, kasihin. Masak lebih nggak apa-apa, asal jangan kurang. Ya, beli lebihin nggak apa-apa, nggak masalah, kita bisa bagiin lagi. Ya, bahkan itu bagus. Rasulullah suruh banyakin, kuahnya banyakin. Nah, terus wa ta'ahad jiran wa kana yaghlid dhaif. Rasulullah di antara perilakunya ya selintas gemar memuliakan tamu, menghormati tamu. Wa yuhsinu ila agaribihi, berbuat baik terhadap keluarganya. Walamma ja'at ilaihi murdi'atuh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, tatkala Rasulullah SAW pas di umur Rasulullah sudah besar, sudah diangkat menjadi nabi, sudah menjadi orang besar, ya, tiba-tiba ibu susunya Halimah As-Sa'diyah datang menghampirinya. Ya, wa huwa jalisun. Sedangkan Rasulullah dalam keadaan duduk nih, lagi duduk, tahu ibu susunya datang. Ya. Oh, enggak dilupain tuh jasanya.
Dia berdiri, disambut tuh ibu susunya. Ya, tempat yang dia duduk digelar dengan ridanya, ya, disuruh duduk di situ. Dihargain, dihormatin. Ya wa qadha hajataha. Di hajatnya apa? Dilunasin hajatnya. Wa kana yuhillu ammahu yujillu ammahu al-Abbas ijla al-walid wal walidah. Juga paman-pamannya yang tua dihormatin, dimuliakan sama seperti halnya memuliakan orang tuanya sendiri, baik ibu maupun abahnya. Paman juga dihargai, kerabat-kerabatnya, teman-temannya semua dihargai. Wa kana yadhkuru ahadus suhbal qadimah. Rasulullah tuh enggak pernah lupa dengan manisnya momen persahabatan yang telah berlalu. Ya. Wa yaqul inna husnal ahad minal iman, dan dia berkata, ya, tahu jasa, ya, tahu berterima kasih atas jasa yang telah berlalu itu bagian daripada keimanan. Fa ba'da wafat Sayyidatina Khadijah, tatkala setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah, istri baginda Nabi Muhammad SAW, idza dhabaha syatan qasama lahmaha ala sadiqatiha. Kalau Rasulullah lagi memotong kambing, ya, dia enggak lupa sama teman-temannya Siti Khadijah, dibagi-bagiin juga. Ya. Wa idza utiya bi hadiyatin, kalau dia dapat hadiah, qala idhabu biha ila baiti fulana fa innaha kanat sadiqatin Khadijah. Allah. Kalau dia dapat hadiah, dia enggak butuh hadiahnya, coba bawa nih hadiahnya, kasih tuh ke si perempuan yang itu tuh. Kenapa? Ya, dulu dia teman dekatnya Khadijah. Masya Allah. Ya. Jadi setianya, setia dalam persahabatan walaupun setelah wafatnya. Ya. Makanya nanti jangan lupa tuh sama guru antum, ya, Habib Muhammad Syafiq. Dia masih punya anak loh, masih punya istri. Ya, artinya ada yang ditinggalkan. Kalau antum punya kelebihan rezeki atau apa, kasih mereka. Ya, dipikirkan. Itu membuat senang orang yang pernah kita cintai dahulu di masa kehidupan kita. Dah, sampai di situ dulu, masih panjang. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahlil qudri unta wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum qawlan wa fi'lan karama wa rzuqna kulla halalan daima wa akhiran khiya'ala wa nahdha bil khair wa naqfa kulli syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqarra bir ridha minka al-'uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram satar. Wa salatullahi ta'ashal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa ala alihi rabbi syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.